cerita ibu pernah ditikung, ditinggal gitu. Nah, bagaimana sih cara ibu itu mencari partner kerja? Kalau partner kerja terus terang, memang buat saya tidak mudah ya mencari partner kerja yang satu visi sama saya, terutama yang mereka mengerti karakter saya ataupun mereka bisa memahami karakternya Koprumnas, anatominya. Itu butuh proses ya. Mungkin partner kerja tuh lebih kepada saya pencariannya lebih kepada pertama tuh berteman dulu, terus saya pastikan apa sih niat dia kesini, dan biasanya mereka saya coba dulu gitu ya. Artinya nih orang kalau saya gaji ataupun saya kasih keuntungan yang kecil, kira-kira gimana sih sikapnya gitu. Nah itu buat saya banyak tes gitu. Tapi buat saya partner kerja tuh saya tuh punya prinsip kayak gini. Gini loh, saya niatnya baik gitu ya. Saya yakin saya akan bertemu dengan orang baik. Nah, jadi ketika kita berniat mencari orang baik, maka kita juga akan ketemu dengan orang baik juga. Tapi kalau kita niatnya salah gitu ya, maka kita akan ketemu juga yang sama niatnya sama kita salah. Contoh misalnya orang gagal, saya duduk sama orang gagal, pasti yang diomongin orang lain, pasti yang diomongin si Bay begini sih, nyalahin orang. Nah itu saya nggak akan berteman dengan orang seperti itu, karena buat saya itu toksik lah dalam kehidupan saya. Tapi ketika saya ketemu orang yang positif, yang selalu mengajak saya kepada kebenaran, yang mengajak saya selalu pada kebaikan, terus membuat saya juga jadi upgrade gitu ya, itu pasti saya akan deket dia terus gitu. Saya akan temenin apa sih yang bisa saya ambil dari beliau gitu. Dan saya selalu percaya orang baik akan bertemu dengan orang baik. Itu prinsip gitu. Seperti itu Mbak Esi. Mbak Ibu, selama Ibu menjadi CEO nih, CEO kan tugasnya berat ya Bu, dan itu membatasi nggak sih, membatasi waktu liburan Ibu? Banyak orang yang bilang sih, oh kok enak ya gitu ya, datangnya siang mulu ke kantor, dia nggak tahu saya kalau kerja sampai pagi. Jadi gini ya, CEO tuh sebetulnya hal yang paling berat ketika di keadaan paling lemah di perusahaan. Saya harus jadi orang yang paling maju, siap menjual apapun yang saya punya. Dan itu sudah saya alami, baru kemarin juga saya alamin. Ketika saya kurang setoran, saya harus berani menjual barang-barang saya untuk gimana caranya supaya jangan ada malu, kita membuat nama baik ya. Mungkin kalau Balikpapan nonton hari ini, saya kemarin harus bayar juga tanah miliaran. I do anything gitu lah ya untuk membuat perusahaan ini tuh berjalan, jangan keganggu cash flow-nya. Jadi seorang CEO adalah dia yang siap siaga ya kan, membela ya kan, dari hati yang paling dalam, semua jiwa dan raga, baik kita punya materi ataupun saya siap dalam keadaan Kopurnasnas paling susah pun saya harus ada di situ. Dan bahkan sampai ke polisi pun atau kemana saya harus berani bertanggung jawab. Saya tidak pernah lari dari masalah, dan saya yakin ketika saya berani membela kebenaran, Allah akan menjaga saya. Jadi CEO itu terus terang saya juga mengkader Mbak Asi. Sampai hari ini saya ingin mencari orang yang lebih daripada saya ya, yang dia mau berkorban jiwa dan raganya untuk Koprumnas. Sebetulnya saat ini saya belum terlalu nemuin banget, tapi saya believe kedepannya saya akan punya orang-orang yang bisa cycle sama saya gitu ya. Mungkin ring 1 namanya. Saya yakin dan percaya ada orang yang memang loyal sama Koprumnas, yang dia taruh jiwa raganya, bukan cuma sekedar uang ya. Saat ini baru beberapa lah yang ada. Tapi yang paling sulit adalah kepemimpinan. Orang mungkin loyal banyak, tapi leadership itu semuanya dibentuk. Jadi tidak ada sekolah leadership kecuali Anda mau diproses, mau ditempa dalam dalam membimbing orang. Nah ini yang aku banyak belajar dari Pak Dirut. Jadi mungkin saya punya kelebihan di bidang marketing, tapi dalam leadership saya benar-benar belajar dari seorang Pak Dirut, karena Pak Dirut itu adalah seorang leadership sejati. Kenapa? Karena beliau umur sudah hampir 70 tahun, bahkan membimbing organisasi, bahkan beliau dulu dari tentara, bahkan beliau backgroundnya dulu dari DPRD ya. Jadi beliau biasa memimpin rapat. Saya juga pernah lihat beliau memimpin rapat pleno yang besar, beliau dengan PD-nya, dan saya banyak belajar lah dari beliau. Nah itu yang mungkin harus saya asah lagi, dan saya kepingin nanti kedepannya buat siapapun yang nonton di sini yang mau berjuang sama saya ya, insya Allah Anda bisa menjadi CEO berikutnya, karena Koprumnas ini bukan perusahaan keluarga. Saya yakin saya akan ketemu nanti CEO yang bisa menggantikan saya, yang insya Allah lebih baik daripada seorang ibu putri muda. Seperti itu Mbak Esi. Pertanyaan dari saya, dari sekian banyak karir beragam ya Bu, Ibu kenapa menjadi
memilih menjadi entrepreneur lagi CEO? Saya tuh kalau mau tahu teman-teman ya, background saya tuh teknik kimia. Nggak nyambung. Oke, teknik kimia tuh mungkin orang yang tahu ya banyak eksak ya di dalamnya. Tapi memang saya belum pernah lihat ada sekolah developer gitu ya, kecuali mungkin nggak ada kayaknya memang ya. Tapi alhamdulillah Pak Dirut itu membentuk saya menjadi seorang developer handal yang kedepannya memang beliau memang kader. Beliau juga terus terang sama saya, saya kader untuk bisa menjadi pengganti saya. Ya, saya berterima kasih Pak Dirut memberi kepercayaan. Tapi buat saya, dari semua karir yang pernah saya jalani ya selama saya dulu backgroundnya saya seorang pekerja juga. 8 tahun saya kerja di pabrik sebagai chemical analyst. Terus saya juga usaha jatuh bangun, punya toko voucher, punya laundry, punya sembako, punya segala macam usaha lah ya, saya udah coba, bahkan kuliner saya udah coba. Saya alhamdulillah dari semua karir yang saya punya ya, I do my best. This is adalah karir terbaik dalam hidup saya gitu ya. Jadi menjadi CEO tuh saya nggak mimpi, jujur aja saya nggak mimpi. Tapi ini adalah amanah yang besar ya kepada seorang ibu putri muda, terutama kepada para konsumen saya yang ribuan di luar sana yang nonton podcast ini. Ya semoga mereka, saya ucapin terima kasih ya sudah percaya kepada ibu putri. Bahkan kemarin saya ketajur lihat ada satu keluarga yang ibunya happy, mertuanya happy, anaknya happy belajar di rumah karena tidak ngontrak lagi orang tuanya. Itu yang bikin saya bangga ya. Saya berada di sini itu adalah satu kebanggaan yang luar biasa buat saya. Begitu Mbak Isi. Bu, dari tadi kan Ibu cerita banyak banget karir yang udah Ibu lalui. Nah, untuk menjadi entrepreneur ini menurut Ibu yang Ibu rasakan itu lebih mudah atau lebih susah? Sangat susah. Sangat susah karena entrepreneur itu ternyata setelah saya rasakan adalah sikap ya kan. Banyak orang di luar sana Mbak yang saya ingin jadi entrepreneur tapi mereka tidak menjadi attitude seorang entrepreneur. Contoh, dia attitude-nya pekerja, pokoknya kalau nggak ada duit gue nggak datang, gue nggak dibayar gitu. Tapi kalau entrepreneur nggak kayak gitu, dia ada rasa memiliki gitu loh. Terus dia nggak mikir, oh kalau gue bantu dia gue rugi, nggak ada. Entrepreneur tuh lebih kepada bagaimana dia bisa menggerakkan orang lain dan juga bisa memberikan keuntungan buat orang lain sehingga beliau juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, entrepreneur itu lebih kepada kalau dia berusaha, kalau dia punya usaha, dia bukan seorang yang hari ini untung besok harus bagaimana cara untung, bukan. Tapi dia inovasi terus, ngembangin terus sistem, ngembangin terus konsep supaya dia bisa memberikan manfaat buat orang lain. Begitu Mbak. Saya pernah dengar ya Bu, nih Bu, untuk leader dan bos ini kan berbeda ya Bu. Apa sih Bu, boleh dibagi trik-triknya bagaimana cara menjadi leader yang baik yang bisa dicontoh? Oke, saya kasih tahu ya, kalau bos dengan leader tuh different. Kalau bos ya dia sebagai owner, dia sebagai pemilik, dia nggak mau tahu di bawah gimana, pokoknya gue keluar modal sekian, untung sekian, dan bos ya is bos. Kita nggak bisa membuat mereka tuh harus menjadi seorang leader, karena banyak juga bos di luar sana yang dia bos tidur ada gitu ya. Tapi kalau leader ya, kita bicara leader, dia adalah harus mempunyai sikap, bisa menggerakkan orang lain untuk mengerjakan apa yang menjadi visi dan misinya sehingga menjadi satu produksi yang sangat positif dan luar biasa atau menjadi satu prestasi yang bisa dibanggakan dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Itulah arti seorang leader buat saya. Beliau adalah contoh, beliau adalah guru juga, beliau adalah juga seorang mentor yang juga memberikan contoh kepada bawahannya dan bisa berproduktif. Nah, beda dengan guru. Kalau guru dia hanya teori saja, tapi belum tentu dia menjadi pelaku. Tapi kalau seorang leader, dia juga menjadi mentor juga, guru juga, tapi dia juga sebagai pelaku sehingga apa yang dia punya bisa dia duplikasikan kepada orang lain untuk menjadi lebih baik dari diri dia. Itulah ciri seorang leader menurut saya. Begitu Mbak. Nah, setiap orang kan punya kelemahan nih Bu. Nah, saya lihat Ibu ini kuat banget. Nah, gimana sih Bu cara mengubah kelemahan itu menjadi kekuatan? Saya juga punya kelemahan loh. Bukan saya nggak punya kelemahan, banyak banget kelemahan saya. Tapi saya satu hal yang saya belajar dari guru saya, you must be strong in everywhere. Dimanapun kamu berada, kamu harus kuat. Tapi ketika kamu mau lemah ya, gampang. Masuk ke satu ruangan,
ya matiin lampu, duduk di pojokan, ya abis kamu tahajud sholat nangis sekuat-kuatnya sama Allah di situ. Dan disitulah saya ketika sudah melemahkan diri, tiba-tiba saya mendapatkan satu kekuatan yang orang lain nggak punya gitu loh. Nah itu kekuatan itu adalah saya mulai besarkan impian saya. Contoh misalnya Bapak tuh selalu kayak gini, kita pokoknya targetnya tahun ini harus 100 lokasi. Saya mikir gimana caranya 100 lokasi, ya sudahlah saya berpikir harus punya impian besar. Jadi kalau kamu mau strong, besarkan impian. Misalnya besok kita kalau meeting jangan lagi ada di kantor, kita mau meeting misalnya naik helikopter ataupun naik pesawat jet pribadi, kita besok meetingnya di Swiss atau di mana. Nah itu artinya besarkan impian yang bikin kamu kuat everyday. Begitu Mbak Asi. Oke, sebagai penutup, apa sih Bu harapan Ibu kedepannya sebagai CEO untuk perusahaan yang saat ini Ibu sedang pimpin? Oke, kalau saya sih harapannya nggak muluk-muluk ya. Harapan saya adalah Koprumnas harus berjalan apapun yang terjadi ya, dan juga bisa membantu orang-orang kecil yang tidak mungkin punya rumah, mereka bisa punya rumah. Dan Koprumnas harus menjadi wasilah buat banyak orang, terutama yang memang mereka punya cita-cita ingin membahagiakan keluarganya, punya penghasilan halal berkah, dan bersyukur dengan adanya Koprumnas mereka terbantu. Dan insya Allah ini adalah jembatan buat saya untuk mengejar akhirat ya, karena kalau dunia aja semua orang bisa mencari dunia, tapi tabungan akhirat saya yakin ini adalah tempatnya untuk PIB, pengabdian, ibadah dan berkah ya. Semoga dengan adanya podcast ini saya bisa menggugah teman-teman saya, saudara-saudara saya dari seluruh Indonesia, bagaimana Anda ya bisa melihat bahwa Koprumnas ini adalah satu kendaraan yang kedepannya bisa membantu Anda sekeluarga. Dan saya berharap ya semoga menjadi CEO Koprumnas adalah satu bagian dalam kehidupan saya yang terbaik, bisa memberikan potensi yang ada pada diri saya yang Allah berikan kepada saya, dan semoga saya bisa menjaga amanah dan istiqomah saya untuk membantu saudara-saudara saya di luar sana di seluruh Indonesia, baik yang mereka tidak punya DP, tidak punya slip gaji, insya Allah ya, selama Anda mau ikutin aturan Allah, tidak riba dan mau hijrah dari riba, semoga Allah mampukan ya, insya Allah. Terima kasih buat para konsumen yang sudah percaya kepada Koprumnas, terutama kepada saya CEO Koprumnas. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Oke, begitu aja Mbak Asi ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya mau pamit undur diri. Thank you so much. I love you, thank you, and I'm sorry. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat seluruh teman-teman se-Indonesia yang sudah nonton podcast ini. Jangan lupa dibagikan. Kalau ada yang bermanfaat, silakan ambil. Yang tidak manfaat, abaikan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!